pagi, perkenalkan nama saya Ardi Juna. Saya mahasiswa RPL S1 Keperawatan Al-Jenjang dari kampus Tikes Eka Harap. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperagakan atau mempraktekkan yaitu SP1 pada pasien dengan gangguan halusinasi. Sebelumnya, secara singkat saya akan menjelaskan apa itu pasien dengan gangguan halusinasi. Baik, halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Jadi, halusinasi itu bisa disebabkan beberapa faktor seperti gangguan mental, penyakit tertentu, dan juga efek samping obat-obatan. Nah, untuk jenisnya sendiri, gangguan halusinasi itu dapat berupa beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah gangguan halusinasi penglihatan. Yang kedua, gangguan halusinasi penciuman. Yang ketiga adalah gangguan halusinasi pendengaran. Yang keempat, gangguan halusinasi pengecapan. Dan yang terakhir adalah gangguan halusinasi peraba. Jadi semua itu menggunakan indera yang kita miliki. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan pertemuan SP1 pertama pada pasien dengan gangguan halusinasi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Ardi Juna ya, Bu ya. Saya perawat yang bertugas di ruangan pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa ya? Nama saya Pak Yuliani. Sedangnya dipanggil apa, Bu, biasanya? Biasanya dipanggil Bindi. Baik, Ibu, saya panggil Bu Yuli ya. Saya perawat Ardi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Bagaimana perasaannya? Biasa saja, Pak. Biasa saja. Apakah malam ini istirahatnya atau tidurnya nyenyak, Ibu, atau ada keluhan? Kadang saya kalau malam itu tidur tidak nyenyak, Pak. Kadang saya bisa terbangun dari tidur, mendengar seperti ada yang berbisik memanggil nama saya, Pak. Baik, jadi pada malam hari itu Ibu bisa terbangun karena ada seperti mendengar suara-suara, gitu ya? Apakah Ibu melihat wujudnya? Tidak, Pak. Saya cuma kayak seperti mendengar memanggil nama aja, Pak. Baik. Jadi Ibu, bolehkah pada hari ini kita berbincang-bincang ya, Bu ya? Apakah Ibu bersedia? Baik. Jadi kita hari ini berbincang kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit saja, tidak lama, untuk membahas atau berbincang mengenai keluhan yang Ibu rasakan tadi, yaitu mendengar suara-suara. Apakah Ibu ingin tempat lain atau di sini saja kita untuk berbincang-bincangnya? Baik, begitu di sini saja, Bu ya. Sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu, kan tadi malam Ibu bilang mengalami susah tidur karena terbangun Ibu mendengar suara-suara. Saya ingin memastikan apakah suara-suara Ibu dengar itu ada wujudnya atau tidak? Tidak ada, Pak. Cuma seperti mendengar suara memanggil nama saya, Pak. Biasanya, Bu, kalau suaranya muncul itu pada saat sepi atau pada saat Ibu sedang sendiri atau dua-duanya? Dua-duanya, Pak. Saya mendengar seperti itu. Jadi pada saat Ibu sendiri atau kayak tengah malam gitu ya, pada saat sepi itu bisa muncul ya. Sebelumnya apakah Ibu tahu cara untuk mengusirnya? Tidak. Apakah Ibu sudah pernah mencoba? Belum ya, Bu ya? Baik.
Baik, pada pertemuan pertama kita hari ini Bu ya, kan kita berbincang-bincang ya. Ibu mungkin saya jelaskan ada beberapa cara Bu untuk mengusir suara-suara yang mengganggu Ibu tadi. Yang pertama adalah dengan cara menghardik ya Bu ya. Jadi pada pertemuan pertama ini saya ingin mengajarkan caranya, yaitu Ibu harus mengusir suara itu. Jadi Ibu bisa bilang seperti ini, jika suara itu muncul, Ibu bisa berkata seperti ini, pergi, kamu suara palsu, pergi, aku tidak mau diganggu. Coba Ibu ulang itu. Pergi, kamu suara palsu. Aku tidak mau diganggu. Aku tidak mau diganggu. Ibu bisa ulang-ulang terus sampai nanti suara itu pergi ya Bu ya. Atau biasanya nih, kalau Ibu muncul, ini kan masih suara ya, kalau ada bayangan muncul tiba-tiba dengan suara itu, Ibu bisa juga bilang, pergi, kamu bayangan palsu. Pergi, kamu bayangan palsu. Baik. Jadi Ibu bisa ulang terus itu sampai nanti gangguan itu akan hilang dengan sendirinya Bu ya. Nah, setelah kita melakukan tindakan tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lebih tenang Pak. Lebih tenang Bu ya. Jadi Ibu jangan khawatir kalau nanti misalnya muncul seperti itu, Ibu tinggal ulang yang seperti yang saya ajarkan tadi ya Bu ya, cara untuk mengusir suara-suara yang mengganggu Ibu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan mengajarkan Ibu cara menghardiknya, yaitu dengan cara berbicara dengan orang lain. Jadi selain dengan Ibu mengusir tadi untuk mencegah halusinasi, Ibu juga bisa dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Bagaimana kalau misalnya besok saya masukkan jadwal Ibu untuk latihan bercakap-cakap dengan orang lain yang baik dan benar Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, kira-kira untuk jamnya pukul berapa? Misalnya jam 9, apakah Ibu bersedia besok pagi? Baik Ibu, kalau begitu besok kita jam 9 ya. Lokasinya di tempat ini ya Bu ya. Lokasinya di tempat ini, besok kita akan berbincang-bincang cara bercakap atau berbincang dengan orang lain supaya mencegah terjadinya halusinasi. Baik Ibu, kalau begitu saya Perawat Ardi, saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kerjanya sama hari ini ya Bu ya. Sehat selalu.